Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firmansyah Endra Saputra, NPM 19012010246. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hasil yang telah saya kerjakan mengenai ujian akhir semester mata kuliah aplikasi manajemen terpadu kelas K. Yang pertama-tama, di sini ada sebuah studi kasus di mana PT Bulan Sabit ini merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang F&B. PT Bulan Sabit ini telah melakukan ekspansi di 3 pulau besar antara lain Pulau Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Nah, di sini saya memposisikan diri saya sebagai general manager, yang mana saya dituntut untuk membuat antara lain yang pertama 5 tahapan fungsi manajemen manufaktur, yang kedua manajemen persediaan minimal 20 produk, yang ketiga siklus penjualan secara cash dan kredit, dan yang terakhir membuat pencatatan laporan keuangan perusahaan. Yang pertama, 5 tahapan fungsi manajemen manufaktur. Dimulai dari perencanaan produksi. Dalam prosesnya, perusahaan merancang sedemikian rupa proses produksi yang akan dilakukan. Hal ini berguna agar proses produksi tepat sasaran dalam proses penentuan produksi ke depannya. Yang ketiga, pengaturan supply chain atau rantai pasokan. Dalam proses ini, pengaturan rantai pasokan ini dilakukan secara efektif dan efisien, mulai dari penentuan supplier sampai ke tangan konsumen. Kemudian yang ketiga ada pengelolaan anggaran. Dalam hal ini dilakukan suatu pengelolaan anggaran yang telah dirancang dan ditetapkan guna memenuhi aktivitas atau kegiatan produksi. Kemudian yang keempat ada rencana produksi, yaitu di mana merealisasikan proses perencanaan produksi yang telah dibuat dan mengimplementasikannya pada rencana produksi dengan koordinasi dari berbagai divisi. Kemudian yang terakhir ada pemantauan stok, di mana proses kegiatan ini untuk memantau ketersediaan stok selama berjalannya proses produksi. Yang selanjutnya untuk membuat manajemen persediaan produk, di sini saya menggunakan aplikasi Odoo. Untuk teman-teman yang belum mendaftarkan aplikasi Odoo bisa registrasi pada menu awal. Nah, setelah registrasi nanti menunya akan berubah menjadi seperti ini. Yang pertama, kita masuk ke menu persediaan. Oke, kemudian kita pilih menu produk. Nah, di menu produk ini kita bisa membuat persediaan produk yang akan kita buat. Nah, pada tampilan ini saya telah membuat 19 produk. Nah, di mana kurang satu ya. Maka dari itu caranya yang pertama kita pilih menu buat. Nah, setelah kita buat, kita masukkan nama produk yang akan kita gunakan sebagai persediaan produk nantinya. Di sini saya akan memasukkan nama produk ikan bakar saus madu. Nah, untuk menu yang dapat dijual dan dapat dibeli ini, maksudnya kalau dapat dijual ini produknya nanti ini bisa kita jual kepada konsumen. Nah, kalau yang dapat dibeli ini nanti kita bisa beli atau kita bisa stok kepada supplier kita. Nah, jadi untuk dapat dibeli ini kita nonaktifkan saja. Kita pilih yang dapat dijual aja biar dapat dijual konsumen. Kemudian untuk tipe produknya kita pilih yang produk konsumsi. Di sini juga ada pilihan jasa, yaitu merupakan produk jasa. Dan untuk storable produk ini, produknya ini masuk ke gudang dalam jangka waktu yang nanti kita bisa tentukan. Nah, kita bisa pilih produk konsumsi aja. Untuk jumlahnya, jumlah dipesan, harga jual kita atau Nah, untuk pajak pelanggan ini sudah otomatis ya mengurangi harganya nanti. Kita bisa pilih sesuai dengan yang telah ditetapkan perusahaan. Di sini kita pakai 10% aja. Nah, di sini sudah otomatis termasuk include biaya pajaknya. Untuk modalnya 10.000. Setelah selesai kita pilih kategori produk yaitu makanan. Oke, setelah selesai kita pilih simpan. Oke, nah otomatis nanti yang ikan bakar saus madu ini sudah masuk ke dalam persediaan kita. Kita masuk ke tahap siklus penjualan secara cash dan kredit. Yang pertama kita masuk dan kembali ke menu utama Odoo, yaitu yang seperti ini ya. Kita pilih menu penjualan. Di sini saya telah membuat
beberapa siklus penjualan konsumen. Nah, untuk tata cara lebih lengkapnya kita bisa pilih menu buat. Nah, untuk yang pertama ini kita simulasikan seorang konsumen yang membeli produknya secara cash ya. Kita pakai nama pelanggannya Elkan Bakot. Oke, kita pilih buat. Kemudian kita pilih add a product. Ini add produk ini pemesanan yang telah dipesan oleh si Elkan Bakot ini ya. Misalkan pesannya ayam jos, lalu pesannya big burger, dan juga minumnya cukup float. Nah, setelah kita input pemesanan, kita pilih confirm. Setelah kita pilih confirm, nah di sini nanti ada menu pengiriman. Kita pilih menu pengiriman. Nah, di menu pengiriman ini nanti kita validasi ya. Pesanan tersebut kita apply. Nah, setelah itu kita keluar lagi untuk membuat fakturnya ya. Kita masuk ke Elkan Bakot tadi, nanti kita create invoice. Nah, di sini ada beberapa menu create invoice, antara lain regular invoice, DP secara presentase, dan DP jumlah tetap. Nah, kita pilih regular invoice saja, create invoice. Nah, setelah create invoice tadi, fakturnya tadi sudah keluar ya, kita pilih fakturnya. Kita juga bisa mengecek pesanan tadi di faktur ini, apakah sudah lengkap dan benar sesuai pesanan. Setelah dirasa benar, kita pilih konfirmasi. Setelah itu kita ke rekam pembayaran. Nah, di sini kan untuk memverifikasi sistem pembayaran yang dilakukan oleh Elkan Bakot tadi ya. Misalkan si Elkan Bakot ini bayarnya pakai cash. Dan juga berhubung pembayarannya secara kontan, maka pembayaran dilakukan saat itu juga. Langsung aja kita create payment. Oke, nah setelah create payment, invoice tadi ini berubah menjadi end payment, yang artinya Elkan Bakot ini sudah membayar lunas. Nah, untuk siklus penjualan secara kredit sebetulnya hampir sama ya, langkah-langkahnya sama penjualan secara cash. Kita masuk ke menu penjualan, kita buat yang baru. Nah, di sini kita masukkan nama pelanggannya ya. Misalkan nama pelanggannya itu pakai nama Erik aja. Nah, si Erik ini sudah melakukan beberapa pemesanan. Kan kita tinggal input aja pemesanan yang telah dipesan oleh si Erik ini. Misalnya si Erik ini pesan basreng sama pesan dimsum. Nah, berhubung si Erik ini nanti bayarnya secara kredit, di sini nanti ada beberapa menu pilihan. Misalkan si Erik ini kreditnya secara 15 hari, dan kita pilih jatuh temponya selama 15 hari mulai dari tanggal sekarang, yaitu jatuh temponya pada tanggal 12 Januari 2022. Nah, setelah itu kita confirm. Nah, yang membedakan antara konsumen yang membayar secara kredit dan cash itu ada di rekam pembayarannya. Misalkan nih, si Erik itu bayarnya nggak pakai cash, pakai bank. Kita pilih bank. Kemudian berhubung dia itu kredit selama 15 hari, yang mana jatuh temponya itu tanggal 12. Kita pilih tanggal 12. Nah, si Erik ini kan awalnya bayarnya 13.200 ya. Dia hanya membayar uang awal sebesar cuma 2.000, kemudian diangsur selama 15 hari misalnya. Nah, setelah itu kita pilih create payment. Nah, di sini yang membedakan antara pembayaran secara kredit dan cash ada di sininya. Kalau yang cash nanti kan in payment atau lunas lah. Kalau di kredit ini nanti munculnya partial atau belum lunas. Selanjutnya kita ke tahapan pencatatan pelaporan keuangan. Nah, kita kembali lagi ke menu utama Odoo dan kita pilih menu akuntansi. Nah, di sini ada berbagai macam menu. Di sini ada cash yang bayarnya secara langsung ya. Nah, tampilannya seperti ini. Pilih. Kalau yang belum lunas atau secara kredit nanti masuknya ke ini, customer invoice ini tadi. Nah, seperti si Erik tadi ini ya. Oke, kita keluar lagi. Untuk pelaporan keuangannya secara otomatis ada di menu pelaporan ya. Di sini ada banyak, ada laporan laba rugi,
seperti ini. Ada gross profitnya, total gross profit, kemudian net profit, kemudian ada pelaporan saldo. Nah, di sini juga ada loh buku besar. Misalnya kita piutang tadi ya, kita pengen detailnya buku besar ya. Lah, ini ada buku besar. Nah, di sini bisa kita buat sebagai analisis laporan keuangan. Nah, di sini juga ada executive summary. Dan juga ada aliran kas. Nah, seperti ini. Cukup lengkapnya di aplikasi Odoo ini. Oke, sekian pemaparan hasil kerjaan saya mengenai ujian akhir semester aplikasi manajemen terpadu. Jika ada banyak salahnya dan ada pengucapan kata yang salah, saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.